Halo semuanya, jadi di video kali ini tuh aku bakalan bikin ya bisa dibilang sharing gitu mengenai buku-buku yang menurutku tuh best yang udah aku baca di tahun 2022 so far sampai video ini dibikin ya, atau mungkin lebih specifically tuh sampai bulan Juni. Dan di sini akan ada 8 buku yang menurut aku best banget, yang artinya itu adalah buku-buku yang aku kasih rating 5 bintang. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai yuk ke buku-bukunya. Nah, di sini tuh yang pertama ada Eden Shore karyanya Andrea Hirata. Ini tuh aku yang bikin aku suka sama novel ini tuh karena unsur apa ya? Bisa dibilang travel nggak sih? Karena ini benar-benar mengelilingi benua Eropa. Ya Allah sampai lupa. Pokoknya karena ini ada unsur travelnya itu, terus unsur persahabatannya itu juga dibangun lumayan erat gitu lah ya. Jadi makanya aku suka banget. Dan ini kan novel ketiga dari trilogi Laskar Pelangi, dan aku waktu selesai membaca novel ini juga mikir kalau buku ketiganya aja bagus, aku jadi curious gitu kan, kayak ingin tahu banget gimana buku pertamanya alias buku Laskar Pelangi itu, karena kayaknya itu bakalan jadi lebih bagus lagi. Tahu, berharap sih bisa segera terbaca lah ya judul yang itu. Untuk judul kedua di sini aku suka sama Dia Adalah Kakakku karyanya Terelie. Ini mungkin faktor karena kangen dengan tulisannya Terelie, atau mungkin aku memang suka dengan tema yang diangkat sama Terelie ini. Jadi makanya novel yang ini aku kasih 5 bintang. Dan apa ya, bener-bener eh ketika selesai membaca novel ini aku juga merasakan semacam hawa-hawa puas gitu, karena ini jadi wishlist aku udah dari lama banget gitu kan. Dan ketika selesai dibaca ternyata ini worth it untuk ditungguin selama itu gitu kan. Dan pokoknya aku suka banget sih sama novel ini, dan juga message-nya itu aku suka. Kayak kalau yang di novel ini tuh lebih kental unsur kekeluargaan gitu, jadi kayak adik kakak yang menyayangi adik-adiknya gitu ya. Pokoknya aku suka banget sih sama yang ini juga. Kemudian itu buku non fiksi yaitu Mitos dan Fakta Kesehatan karyanya Erika Lebang atau Lebang cara bacanya. Nah, di sini tuh aku yang bikin aku suka karena ya itu tadi sih, karena di sini sesuai dengan judulnya ya, memaparkan mitos-mitos dan ya fakta dari dunia kesehatan atau dunia medis, yang di sini tuh lebih mengerucut lagi ke sistem pencernaan, which is apa ya, menurutku salah satu topik yang interesting dan aku nggak akan skip. Dan ya karena mengangkat tema seperti itu dan juga beberapa dasar-dasar tentang dunia perdayatan gitu, jadi makanya aku makin suka lagi gitu kan. Terutama di sini apa ya, kayak penulis tuh beneran bisa memaparkan beberapa apa ya istilahnya tuh kayak masalah gitu yang hanya disebabkan oleh satu hal. Jadi makanya aku kayak wow, ternyata apa yang selama ini kita kira itu mungkin ya salah gitu loh. Jadi itu dibenarkan di dalam buku yang ini. So that's why I like this so much. Kemudian ini ada buku dari Terelie lagi. Ini tuh About Friends. Ini tuh kalau lihat di toko buku isinya itu kayak cuman apa sih, sajak-sajak gitu loh, tahu nggak sih? Bukan puisi ya, tapi apa puisi? Aku juga lupa. Pokoknya semacam kata-kata atau kalimat-kalimat yang kayak semi-semi motivasi gitu. Tapi kalau yang ini itu temanya tentang pertemanan. Dan ini aku lupa, seingat aku 100 halaman apa berapa gitu ya. Karena aku waktu itu bacanya digital sih, bukan dari cetak gitu ya. Kalau kalian beli cetak itu covernya pakai hardcover, jadi ya lumayan bagus lah. Jadi 100 halaman tuh gak kelihatan tipis-tipis banget. Tapi ya kalaupun kalian mau baca digital juga lebih bagus sih, karena apanya yang lebih bagus Ki? Nggak tahu deh, aku ngomong apa sih barusan. I mean pokoknya baik kalian mau membaca versi digital ataupun versi cetak, menurutku ya sama aja sih. Dan ini kembali lagi kan ngebahas tentang pertemanan. Dan waktu membaca ini ya aku kayak ya terharu gitu sih. Ya kayak lebih memahami dan lebih menghargai arti pertemanan itu sendiri tuh apa gitu. Kemudian ini adalah komik yaitu Spy Family. Dan aku sebenarnya agak bingung juga dengan cara pronounce-nya
ada yang bilang cara bilangnya tuh Spy Family, tapi aku masih nggak bisa move on kalau nggak bilang Spy X Family ya. Tapi ya dipikir-pikir Spy Family lebih make sense. Dan aku juga sekarang malah bingung kenapa ada huruf X, atau mungkin itu bukan huruf X. Lebih tepatnya huruf tanda kali nggak sih? Tapi aku nggak tahu juga. Intinya komik ini tuh ditulis sama Tatsuya Endo. Dan meskipun sebenarnya komik ini tuh udah terbit dari tahun lalu atau tahun 2020 ya, aku lupa. Pokoknya dari tahun lalu sih aku ngelihatnya. Dan hype-nya tuh baru tahun ini ya, karena memang ada apa sih? Ada animenya gitu kan mau rilis. Dan setelah aku baca sebenarnya ceritanya juga menarik gitu kan. Jadi bukan kayak cuman pamer nama doang gitu, enggak, beneran bagus kok ceritanya. Yang pokoknya ide yang seperti ini tuh menurut aku jarang aku temukan, even itu di novel ya, apalagi ini dikemas dalam bentuk komik. Jadi kayak idenya tuh menurutku masih fresh dan unik aja gitu. Jadi kayak nggak akan menemukan komik dengan tema yang seperti ini. Ulasannya mungkin kalian udah pernah lihat kali ya di video sebelumnya, atau mungkin di video orang lain. Jadi kalian mungkin udah tahu juga ceritanya tentang apa, atau mungkin kalian udah pernah lihat animenya juga, jadi makin tahu kan ceritanya tentang apa. I do not have to explain this. Kemudian itu ada Mystery London Eye, karyanya Siobhan Dot. Ini benar-benar ya, ini 5 star sih. Ya semuanya 5 star ya sebenarnya, tapi aku nggak bisa bohong kalau novel ini emang deserve untuk diketahui oleh banyak orang. Dan setelah aku lihat-lihat ternyata memang kalau di Goodreads itu kebanyakan yang nge-review adalah orang luar, which is berarti novel ini di Indonesia kayak agak underrated. Dan kalau aku cek di kayak apa ya, di toko oren atau di toko buku mungkin itu nggak ada sih, kayak jarang banget kelihatan buku ini. Jadi kayak aku nggak tahu tuh faktor mungkin terbitannya lama banget, atau mungkin Gramedia udah nggak nerbitin lagi. Tapi kalau misalnya kalian menemukan ini di baik di Google Play Books atau di Gramedia Digital, aku berharap sih kalian akan baca ya, karena menurut aku ini sayang banget untuk dilewatkan sih. Dan pokoknya menjadikan novel ini kategori novel dengan plot twist terbaik ya menurut aku. Ini bestnya nggak cuma di best misterinya aja, bukan di porsi misterinya aja, tapi di porsi plot twist dan pengungkapan dan penjabaran itu kayak gila banget sih. Kalian pokoknya kalau punya kesempatan cobain dulu baca Mystery London Eye ini. Kemudian ini tuh Resign karyanya Alimera Bastari. Ini bisa dibilang romance kali lah ya, atau mungkin slice of life gitu, yang atau metropop ya singkatnya. Dan jujur aku sebenarnya jarang banget bisa ngasih rating tinggi untuk sebuah novel romance. Dan kalau misalnya aku tuh beneran bisa ngasih rating 4 atau 5 untuk sebuah novel romance, menurut aku itu adalah sebuah pencapaian. Jadi itu kayak jarang banget terjadi. Dan untuk novel yang ini melampaui ya, benar-benar sempurna buat aku. Karena selain ada unsur romance di sini, apa ya, lawakannya tuh lucu gitu loh ya, bukan kayak cuman lawakan yang garing gitu. Jadi benar-benar lawakan yang apa ya, make sense dan worth it gitu. Dan juga kehidupan yang dijalani oleh para tokohnya di sini aku juga suka banget. Dan apa ya, istilahnya itu kejadian-kejadian yang ada di dalam sini bukan cuman sekedar untuk tempelan atau cuman buat nebel-nebelin buku gitu, bukan. Jadi aku sangat merekomendasikan kamu untuk baca novel yang ini. Dan yang terakhir ini tuh adalah Sang Alkemis karyanya Paulo Coelho. Di sini itu aku suka banget karena wow, ini bener-bener membawakan pesan yang kayak aku nggak akan menemukan di novel lain kayaknya. Tapi ya mungkin ada, cuman maksudku pesan di novel ini tuh bener-bener nampol dan deep banget. Dan apa ya, hal itu benar-benar baru kita bisa ketahui ketika kita sudah selesai membacanya. Jadi harus benar-benar sampai selesai baca baru kita tahu tuh pesan yang mau disampaikan penulis itu apa. Dan mengenai unsur mengelana oleh tokoh utamanya ini aku juga suka banget. Jadi ya pokoknya ini akan bagus banget lah ya. Dan aku berencana untuk bikin video reviewnya sebenarnya. Jadi kalian bisa tungguin aja untuk video ataupun whatever else yang menyangkut mengenai novel ini. Nah, itu tadi adalah 8 judul yang aku
kategorikan sebagai best books di tahun 2022 ini, yang itu berarti ada 8 judul juga ya yang aku kasih rating 5. Dan kalau kalian nanya best books yang lain sebenarnya masih banyak banget, tapi di sini tuh aku memang dedikasikan untuk yang rating 5 ya. Karena secara logika ya, kalau ratingnya 5 berarti ya buku-bukunya bagus gitu loh. Jadi ya itu tadi. Kalau kamu sendiri apakah punya buku-buku yang best di tahun ini, bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. And I'll see you on my next one. Dadah.